Bos. Orang mikir itu pasti apa, Dik? Pasti ngeluh. Pasti ngeluh. Orang ngeluh pasti sedih. Sedih. Nggak mungkin satu. Telu no. Yo, Mburi. Berapa? Empat. 4. Sebelahnya? 4 Pak Haji. 4. Sebelahnya? Kira-kira 5 Pak Haji. 5. Yo, Mburi. Piro? Ada 4. Boleh. Yang jagong? 4 Pak Haji. 4. Yo. Bukan kakinya telus jenengan. Yo, ibu mana mic-nya? Ibu berapa dari 18? Semuanya Pak Haji. Semua? Iya. Top nih, dapat hadiah ntar. Dapat hadiah. Yo, sebelahnya. Kasih gorengan. Kasih gorengan. Ada 4 Pak Haji. Janganlah mandi sama kebo. Ibu pinten? 4. Ibu? 5. 5. Yo, belakang. Geser. Berapa? 5. 5. Ibu? 4. 4. Yo, sebelahnya. 5. 5. Yo, sebelahnya. 3. 3. Yo, belakang. Berapa? 9. Yo, belakang. 5 Pak Haji. 5. Depannya. Ibu berapa? Saya 4 Pak Haji. 4. Sebelahnya. Saya 5 Pak Haji. 5. Pak, jangankan 18. 10 nggak boleh, jangankan 10. 5 nggak boleh, jangankan 5. 1 nggak boleh. Kan itu penyakit hati. Kalau kita ada namanya, kalau ban kena paku 18 bocor gak? Kalau kena paku 5 bocor gak? Kalau kena paku 1 bocor gak? Nah, kira-kira kalau kena paku jalan gak tuh ban? Enggak lah. Jadi mau saya setelah pulang dari RDAY, jangankan 18, 1 pun nggak boleh. Saya mau di bulan Juni ini tinggal 15 hari lagi. Saya mau tidak boleh ada lagi sifat yang 18. Terutama yang dominan tadi, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Nggak boleh. Saya maunya semuanya nggak ada. Kalau itu nggak ada, pasti cair 10 miliar. Pasti cair. Pak Haji, terangin dong kenapa kok nggak boleh? Terangin. Mana mic-nya? Ao. Cepat. Terangin. Siap? Ya. Siap. Pun sarapan mesti siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangankan 18, 10, 1 pun tidak boleh. Kenapa? Karena akan menghambat proses hajat terkabul. Sudah mau nyampe Bogor, bocor, kena paku, nggak nyampe Bogor. Yang dahsyat lagi, jangankan kena paku, kata Pak Haji, bocor alus pun tidak boleh, karena akan mengganggu proses terkabulnya hajat. Terkabulnya hajat terganggu dengan bocor alus. Apa bocor alus? Contohnya yang dinyanyikan Kus Plus tadi. Itu tidak kena paku tapi bocor alus. Bapak sekalian, hafal surat As-Sams. Hafal ya? Wasamsi wadhuhaha. Hafal ya? Ketemu wa nafsiu wa ma sawaha. Itulah sifat yang tidak boleh. Mulai dari ayat itu. Wa nafsiu wa ma sawaha. Demi jiwa, nafas, demi jiwa. Allah bersumpah terhadap kita, yang diambil apa? Yang dipakai sumpah Allah? Jiwa, hati. Karena apa? Demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi hati kita
jiwa kita itu diciptakan Allah sesempurna mungkin, sangat sempurna. Tidak ada kurangnya. Sempurna. Bikinin 2 lagi. Kalau di tetangganya Bapak Ibu yang di Klaten itu ada yang tidak sempurna, maka penyempurnanya adalah Roro Jonggrang. Jonggrang. Jadi karena mau bikin 1000 kurang 1 disempurnakan oleh Roro Jonggrang. Jadi penggenap 1000-nya. Kurang juga itu kan, kurang 1. Nah, Allah menciptakan jiwa kita ini sempurna. Maka maunya Allah diterjemahkan Pak Haji harus tidak ada. Bulan ini harus tidak ada sifat itu. Karena Allah maunya juga seperti itu. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Qad pasti, sungguh niscaya. Itu kode itu penyemangat kita, penguat. Sungguh pasti niscaya. Niscaya apa kata Allah? Aflaha. Beruntung, kaya raya, bahagia, hajatnya terkabul. Beruntung kan begitu kan? Hajatnya terkabul itu namanya beruntung. Bisa kaya raya, bisa sejahtera, bisa bahagia. Tapi ada syaratnya kata Allah lanjutan ayat itu. Qad aflaha, kamu pasti akan beruntung kalau, begitu perterjemahnya, kalau zakkaha. Zakkaha artinya zakat, membersihkan, mensucikan, menjaga kemurniannya hati. Jadi syarat agar hajat kita terkabul, hajat kita segera terwujud, katanya mau hari ini. Hari ini. Bisa enggak hari ini? Bisa. Tapi syaratnya harus tidak ada yang bocor. Bahkan bocor halus pun tidak boleh ada di dalam hati kita. Saya nanti dibuka, sering kita baca itu di juz 30. Jadi hafal surat-surat pendek kan itu. Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dilompati wa nafsi wa ma sawaha, dilompati lagi. Akan ada itunya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang ada di dalam jiwa itu godaan. Diilhamkan pandangan ada fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat yang busuk, sifat yang jelek, sifat yang kotor, sifat yang jahat dan sifat yang baik. Tapi kata Allah, kalau kalian mau beruntung, bersihkan hatimu. Tidak boleh ada. Tapi kalau sebaliknya, di ayat yang berikutnya, diulangi oleh Allah. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad, tadi yang di atas hanya qad doang. Yang di bawahnya ada tambahan wa, itu lebih penting lagi berarti. Wa qad, dan sungguh pasti niscaya. Wa qad khaba, kamu akan merugi, kamu akan buntung tidak untung, kamu akan sengsara, usahamu akan merosot. Kalau apa kata Allah? Dassaha. Das diambil dari bahasa Inggris, mengambil kata das itu in English it mean debu. Jadi kita memberi debu kepada
hati kita. Apa debu itu? Berupa mengotorinya, mengasih kotoran kepada hati. Dengan apa kotorannya hati? Dengan kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kerbau, debu? Enggak. Dengan apa ngotorinya hati? Dengan sifat-sifat yang busuk itu yang kita pelihara. Pelinya sendiri spasi hara. Awas kau digabung loh. 2 kata ya. Peli Hara. hara. Pelinya sendiri sebelah kiri, hara kanan. Itu kalau Peli alat kelamin. Laki-laki. Ini orang Bogor. Yang ngerti yang nyender di belakang. beli. Iya. Jadi kalau sifat itu kita pelihara, maka kata Allah kita akan merugi. Merugi artinya hajat kita tertunda. Harusnya sudah di depan mata tinggal mengambil, keprosot, melorot lagi ke bawah lagi. Kayak kita main ular tangga. Mana contohnya? Nah, Bapak tahu Ibu ular tangga? Nah, zaman kita kecil kan main ular tetangga, Pak Haji. Oh, ular tangga. Itu namanya peli. Ular tangga tuh kita udah sampai atas, tinggal 3 lagi dikocok, pas kena buntutnya ular turun ke bawah. Coba kasih lihat kiri Haji Marco. Ularnya berdirikan. Ya. Ularnya Pak Marco ini. Nih, kita sudah pada hajatnya sudah mau terkabul, sudah ada di posisi 97, tinggal 3 langkah. 1, 2, hore, juara. Tetapi karena kita Kocok. kena apa? Tidak boleh karena kita kocok, kemudian yang negatif masih kita pelihara, maka hanya 1 langkah menuju ke sifat yang negatif. Maka kemana? Turun jauh ke bawah. Buntutnya ular. Kena ekor ular, kesamplu ular, das, turun lagi. Turun ke bawah. Buntut ulo. Jadi kalau orang Jawa nggak takut ular, Pak Marco. Nah, kalau ular malah dipegang-pegang, ular. Oh, di Jakarta ada Kalau- ulo gadung. Ulo. Bisa dipahami, Pak ya? Ini dasar kenapa Pak Haji menekankan sekali tentang sifat 18 ini harus kita sobek-sobek. Tidak boleh ada. Karena itu akan mengganggu. Jadi apapun amalan yang sudah kita kerjakan, kalau sifat 18 itu masih bersarang di hati kita dan selalu kita pelihara, Ini ngerti saya biar ketawa. maka itu akan balik negatif. Sholat sudah. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian privat beberapa kali datang bukan ucap syukur, tapi mengeluh. Maaf Pak Haji, saya sudah bangun malam, sudah sholat, sudah sedekah, sudah sholat tobat. Kok masih lemot Pak Haji ya? Pasti kembalinya ke memelihara. Yang dipelihara sifat yang musang.
Kalau itu dipelihara, musangnya akan menerkam ayam. Minimal telurnya dimakan dulu, telur-telurnya. Nah, Jadi sebelum diemot batangnya, bijinya dulu. Mot. Telurnya dulu. telurnya. Lanjut. Iya, jadi akhirnya kalau kita pelihara musang, ya akan diterkam ayamnya. Kita tidak akan dapat keberuntungan, tidak akan dapat hasil. Itu menjadi modal utama kita yang harus kita jaga adalah sifat positif. Perumpamaannya Bapak sekalian, kalau kita punya sifat positif, itu artinya yang kita tanam di hati kita ini adalah kebaikan, rasa syukur, terima kasih, cinta kasih, kasih sayang, gembira, tertawa, tersenyum. Maka yang ada di hati kita ini menjadi taman bunga yang indah. Orang lain melihat kita jadi enak, tertarik, tidak sifat mukanya murung, besengut. Ada ya di Klaten besengut ya? Ada, ya. Itu dipandang saja sudah nggak enak. Tapi kalau taman hati kita bagus, ibaratnya kita tanaman bunga di depan rumah, bunganya tumbuh indah, semerbak mewangi, kita menikmati, orang lewat pun ngelirik juga indah. Akhirnya kalau kita mau menikmati keindahan kupu-kupu, maka kupu-kupunya harus kita giring, kita kejar-kejar supaya datang enggak? Enggak. Kalau kita kejar kupu-kupu tanpa kita bikin taman, capek. Jatuh bangun, ditipu sana sini, salah investasi, tagihan nggak keluar, jatuh, bundas, lecet semua kakinya, kupu-kupunya kepegang pun sayapnya rusak, ya, biasanya rusak kalau dipegang. Tapi kalau hati kita tanam bunga yang indah di depan rumah kita, kupu-kupu pada datang, kita tinggal duduk manis, tinggal menikmati peliharaan kita. Apa peliharaan kita? Sifat-sifat yang positif. Bunga-bunga tadi itu kita jaga, kita pupuk, kita siram, kita jaga keindahannya, maka kupu-kupunya terus berdatangan. Bahkan kupu-kupunya bermesraan di atas bunga. Pernah lihat? Pernah, terus pengen. Jujur. Iya, itulah yang disampaikan Pak Haji, uang mengejar kita, rezeki mengejar kita. Kita tidak harus mengejar uang, kita tidak harus mengejar rezeki, tetapi rezeki yang datang menghampiri kita. Syaratnya tidak boleh memelihara sifat-sifat yang busuk. Kunci utamanya di situ. Lain-lainnya, Bos, jangan nerangin busuk. Ini agak blow on. Sifat 18. oh sifat 18 ya. Ulangin lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh sifat-sifat 18 itu kita pelihara. Tidak boleh kita pelihara. Apa yang tidak boleh kita pelihara? Sifat 18. Supaya apa? Kupu-kupunya datang, rezekinya yang datang. Jadi ditanam di dalam jiwa kita bukan sifat 18, tapi lawannya sifat 18.
itu ada sedih, berarti kita harus senang. Ada murung, kita harus bahagia. Ada jengkel, kita harus lapang dada. Legowo mau dipatenkan sama RDAY. Iya, soalnya RDAY kompetitor ngomongnya legowo mulu. Mbok yang lain gitu no. Sabar apa-apa gitu. Enggak, ngomongnya legowo lagi. Jadi tamu-tamunya pada komplain, Pak Haji, kok di RDAY Parter Clear kok ngomongnya legowo. Namanya RDAY Parter Clear. Jadi kita nih adanya kan pagi, sekolah pagi. Dia adanya sekolahnya ntar sore. Namanya RDAY Parter Clear. Nah mau saya Pak, legowo sama sabar beda. Sabar itu jengkel, tapi ditahan-tahan. Sabar. Jadi kalau ngomong sabar, sing sabar. Besok pasti meletus. Dus. Bedos. Tapi kalau orang lapang dada, legowo, lapang dada, seluas lapangan. Jadi tidak ada dinding-dindingnya. Nah, coba Bapak dan Ibu latihan. Setiap kalau di rumah, gede jengkel sama anak atau gede hajat? Gede hajat, ya udah jangan jengkel sama anak. Gede jengkel sama pasangan atau gede hajat? Gede hajatnya, jangan jengkel sama pasangan. Jadi apapun lawannya sama hajat. Gede komen apa gede hajat? Nah, jangan komen. Gede ngeluh apa gede hajat? Pokoknya apapun lawannya gede hajat. Misalkan Bapak ketinggalan bus, ketinggalan angkot, ketinggalan kereta. Terus sehingga rugi nih tiketnya nih 60.000. Rugi nih tiketnya nih 500.000. Sekarang kan hajat kita 10 miliar. Gede 10 miliar apa gede 500.000? 10 miliar. Ini kita kayaknya gelo bener. 500.000. Ngomelin pasangan kita. Ibu sih tadi dandannya kesuwen. Tadi kan dibilang Pak Haji jangan pakai celana dalam. Tadi kan Pak Haji bilang jangan pakai BH. Kenapa ibu pakai BH? Jadinya kesuwen. Tuh, gara-gara 500.000 akhirnya meneng-menengan, diem-dieman. Janganlah, kan kita lagi punya hajat 10 miliar. Mau punya kontrakan 100 pintu. Punya ruko 100 pintu. Apa artinya 500.000? Nggak boleh. Jadi latihan dulu dari yang kecil. Anak tes pertama gagal, P3K. Anak tes pertama akmil gagal. Udah nyala-nyalain. Tuh kan makanya latihan berenang, latihan senam, latihan olahraga. Anak waktu hamil kita jaga di dalam perut. Udah lahir, udah gede. Kita omelin. Gara-gara dia apa? Gak mau latihan. Gara-gara dia gak mau belajar. Sehingga anaknya gak lulus. Kita salah-salahin. Gak boleh. Kita harus lapang dada. Pakai ilmunya zaman simbah kita dulu. Jadi anak kalau mau tes lulus P3K, anak pengen lulus pegawai negeri, anak pengen lulus akmil, anak pengen lulus akpol, anak pengen lulus IPDN. Nah, sebelum tes mau keluar dari pintu, ibu langkahin dulu. Nah, yang langkahin harus ibunya atau bapaknya, dan nggak boleh pakai celana dalam. Kalau ibu nggak boleh pakai BH, nggak boleh celana dalam, dilangkahin. Nanti pas anaknya tes, wajib sedekah pembersih WC 100.000 buat tolak bala. Nanti anaknya pasti diterima. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Coba praktekin. Dilangkain berapa kali Pak Haji? Sampai alat kelamin ibu turun. 9 kali. Berarti posisi anak tidur Pak Haji? Anak tidur, celentang ke atas, ibu langkahin. Nanti ibu bilang sama anak, Dek, lihat ke atas Dek, gelap apa terang? Gelap mah, buru-buru dipasangin neon. Harus terang.
Harus terang. Kalau nggak terang ya pakai senter digandulin. Bu, Pak, ini kita nih humor, maksudnya karena Bapak tadi kan baru turun dari kendaraan biar nggak ngantuk. Ya, jangan berpikir ini Pak Haji kok nggak ada yang serius. Serius Pak, ini sambil guyon-guyon ya, biar nggak ngantuk. Nggak apa-apa kan? Bapak sama Ibu kalau nonton YouTube-nya saya suka senyum-senyum nggak? Senyum? Hah? Ngakak. Nah mau saya gitu, jadi Bapak sama Ibu wajib kalau memang anaknya masih tinggal sama Bapak dan Ibu serumah, sebelum tes apa aja? Tes memasak, tes P3K, tes pegawai negeri, ujian, paksain langkahin. Ini ilmunya nenek saya, simbah saya dulu. Nah kalau mau lebih manjur lagi, nilainya bagus, sedekah pembersih WC di pom bensin, di halte, di terminal, di pasar, di mall, di mana aja, 1.000, 1 kali tes. Kalau anaknya luar daerah Pak Haji? Hah? Kalau anaknya luar daerah? Duh, gampang. Alat kelamin Bapak paketin. Dicopot dulu Pak. Copot. Ini tak copot nah. Jadi kalau Bapak sama Ibu anaknya di luar daerah, ambil fotonya anak, digosok di alat kelamin kita. Kalau mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Sampai keluar asap. Sampai keluar apa? Manjur. Kakaknya manjur. Kakaknya manjur. Misalkan nih adiknya mau tes. Nggak ada, dia tinggal sama kakaknya. Kakaknya manjur. Kalau mama papanya udah meninggal, kakaknya yang gosok di luar kota pun manjur. Manjur kok Bu. Yang penting ada hubungan. Kedua, kemarin ada tamunya RDAY. Saksinya berdua. Nanti Bapak lihat di YouTube-nya kita kemarin. Anak laki-laki sudah berkeluarga, punya anak 2. Nah, anak laki-lakinya itu usianya udah 40 tahun. Sakit gila, stres. Udah 10 tahun. Berobat kemana aja nggak sembuh-sembuh. Udah parah. Dimasukin rumah sakit jiwa pun udah sembuh. Alhamdulillah kemarin datang ke RDAY yang sakit jiwanya nggak dibawa. Jadi yang datang ibunya. Nah obatnya mau tahu? Simbah saya dulu. Dia juga dikasih tahu. Kata orang Jawa obatnya cebok alat kelamin, air cebokannya diminumin ke anak saya yang sakit. Loh kenapa ibu nggak kerjain? Nah dengar dari RDAY baru dikerjain. Dan tadi barusan laporan alhamdulillah udah ada perubahan. Nah mau saya Bapak dan Ibu yang hadir hari ini pasangan, coba kalau suami kita agak gila. Coba Bu praktekin ilmu RDAY. Air cebokan buat bikin teh, buat bikin kopi. Sambil ngomong, suami saya tercinta nama Bin punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nanti suami kita minimal dia gila. Dia kerja 10 miliar. Gemblung. Nah punya adik kandung namanya Gendeng. Ya. Nah mau saya Pak, Bu, emang kalau nggak kerja pasti ada uangnya Pak Haji 10 miliar. Emang kalau nggak kerja bisa kita punya uang Pak Haji? Ceritain. Anggur. Coba ceritain. Anggur. Iya. Tanpa kerja tapi makan anggur. Bapak sekalian, untuk itu kan lanjutan Pak Haji dari rezeki mengejar kita. Apakah itu mungkin? Begitu kan? Apa mungkin? Mungkinkah? Akhirnya yang jawab
Stinky. Jadi itu sangat mungkin, sangat bisa terjadi. Contoh yang ada di depan mata kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang mengabdi kepada pemerintah, mengabdi kepada negara, setelah usia tertentu, Anggaplah 60 tahun. 60 tahun. Guru. Mengabdinya mulai umur 20 tahun. Jadi selama 40 Dia tahun. selama 40 tahun mengabdi. Setelah itu, seusia pensiun, dia bekerja enggak? Enggak. Masih dapat gaji enggak? Masih dapat gaji. Artinya, orang yang berbuat, mengabdi, berjasa kepada pemerintah, akhirnya mendapatkan imbalan, mendapatkan pensiun. Dia tidak usah kerja. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam proses perjalanan dia itu melanggar ketentuan pemerintah, melanggar ketentuan negara, dia dapat pensiun enggak? Enggak, dia dipecat. Dia diputus hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja. Dia nggak tahu, taunya dia PHK. PHK. Dia di PHK oleh negara. Jadi diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, bahasanya beda loh. Diberhentikan dengan tidak hormat, bukan, tapi diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi ditekankan tidak dengan hormatnya. Setelah itu dia apa? Nggak dapat pensiun. Sama, kalau kita mengabdi kepada Allah, berbuat baik lillahi ta'ala sesuai ketentuan yang Allah tetapkan, tetapi kalau kita melanggar, berarti bisa dapat pensiun enggak? Tidak bisa. Kita sudah berbuat tadi yang kita sampaikan tadi. Ngabdi. Kena sifat melanggar. Coret. Saged dipahami? Masuk ya. Jadi kita mengabdi semuanya harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan yang seperti ini. Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Innova wa Agia Harusnya kan Al-Fatihah. Dia dengernya apa tadi? Al-Fatihah. Ya Allah. Velfire. Iya. Jadi kita mengerjakannya totalitas. Ada pengabdiannya total. Ada sumpah jabatan yang tidak boleh dilanggar. Kalau tentara namanya sumpah prajurit. Kalau Bapak pegawai negeri ada sumpahnya, jadi nggak boleh dilanggar. Nah, ke Allah juga begitu. Lanjut. Nah, ini contoh yang sekarang kita di depan mata. Nah, ada yang kisah, bukan dongeng, tapi siroh, sejarah. Kalau cerita, dongeng, itu cerita. Kalau ini siroh, sejarah yang menceritakan, memberi motivasi kepada kita, itu Imam Syafi'i bersama gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i mazhabnya dianut mayoritas bangsa Indonesia yang kita ikuti. Imam Maliki juga demikian. Ini antara guru dan murid tapi punya pandangan yang berbeda. Imam Syafi'i pandangannya kalau untuk dapat upah
dapat ongkos, dapat uang, dapat rezeki, kita harus kerja keras. Kata lain, kalau kita tidak kerja keras, kita tidak bisa dapat rezeki. Kalau di Tumang ada istilah, tahu di Tumang? Oh, enggak tahu Tumang. Orang Klaten enggak kenal Tumang. Orang jauh ini, orang Klaten posnya doang ya. Kalau di Tumang itu di Boyolali yang sebelah sana, tukang bikin tembaga itu ya. Tembaga. Di sana kan kerjaannya kan rame di kampung Tumang itu. Nutuk-nutuk itu, pukul-pukul, bikin gamelan, bikin hiasan, macam-macam itu yang berasal dari tembaga. Istilah yang keren di sana adalah nek ranutuk ora muluk. Nah, itu nek gak nutuk ya ora muluk. Kalau tidak kerja nutuk itu dia ndak bisa makan. Itu istilah yang di Tumang. Nah, inilah pandangan yang seperti Syafi'i sampaikan itu. Maka untuk menjawab itu Imam Maliki gurunya, iya harus kerja untuk dapat itu, tapi tidak harus bisa. Ya, untuk membuktikan Imam Syafi'i pergi ke orang yang sedang panen anggur. Dia bekerja, memetik, mengangkut, mengemas, selesai. Akhirnya dapat upah, dapat gaji, dapat anggur. Menambah keyakinan bombong dirinya dia bahwa pandangannya adalah paling benar. Bahasa kasarnya, ini tadi kalau saya nggak kerja, nggak mungkin aku dapat anggur. Datanglah ke gurunya untuk menunjukkan, alhamdulillah Syekh guru, ini tadi saya bekerja. Kata-katanya ditekan untuk membuktikan bahwa saya tadi bekerja sehingga saya dapat anggur, dapat upah ini. Bahasanya saya yang benar, tapi nggak terucap kan sama gurunya kan nggak bagus. Dia tekankan saja saya bekerja sehingga dapat anggur. Ini anggurnya Syekh. Monggo dinikmati. Nah, gitu. Kalah Imam Maliki? Enggak. Apa katanya? Alhamdulillah Allah kabulkan hajat saya cash, tunai hari ini. Gitu tadi. Hari ini tunai. Saya mau makan anggur sekarang, Allah langsung datangkan wasilah kamu keluar bekerja dapat upah anggur sehingga datang di depan saya tanpa saya harus bekerja, tanpa saya harus keluar. Saya masih di sini, saya hanya berbuat, baca Quran, mengaji, mengajar, anggur datang. Imam Maliki berbuat, mengabdi kepada Allah, dapat anggur. Imam Syafi'i bekerja keras, dapat anggur. Pilihan. Boleh yang dipelihara yang mana? Yang kerja keras atau yang mengabdi secara totalitas. Jadi nanti pilihannya ibu sama bapak dua. Bapak mau bekerja untuk Allah dengan baca Quran, bapak bekerja ke Allah dengan sholat tobat, bapak bekerja sama Allah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Pak Haji kenapa sih mesti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, kenapa mesti jam 00? Karena kalau bapak biara babi ngepet juga kerjanya jam 00. Jagain lilin. Bapak sama ibu kalau miara tuyul juga kerjanya jam 00. Hasilnya sama tuh, sugih-sugih juga. Cuman bedanya kita ngantuk-ngantuk jaga lilin, ini kita baca Quran. Sama, tinggal ibu pilah-pilah aja mau yang mana. Pak Haji, mendingan saya jagain suami, lilin suami. Boleh, tapi kan nggak keluar api.
Nggak keluar api kalau lilinnya suami, ya kan? Hah? Keluar itu apa namanya? Keluar lava. Nah mau saya Pak Bu, kenapa nggak kita milih yang baca Quran? Karena kan dapat dunia akhirat. Dunianya kita duit datang sendiri, umur panjang. Karena orang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran rezekinya ada aja, selalu kalau dia ngucap jadi uang. Karena ada ayatnya di Al-Quran, ada ucapannya mantap. Coba surat apa tuh di Al-Quran? Biar Bapak sama Ibu semangat kalau baca Quran. Iya Bapak Ibu sekalian, Pak Haji nyampaikan baca Quran, saya teringat kemarin ada tamu dari Kalimantan Barat. Perhatiin, dari Tamu Kalimantan, dari perempuan. Kalimantan Barat yang sekarang lagi naik Ke Monas. Monas, di atas Monas. Gratis dari saya. Videonya saya kirim Pak Haji. Ya. Dia sedang naik di Monas, Kalimantan. Ditawari Pak Haji mau ke Taman Safari. Orang di rumah saya banyak Binatang. Nggak mau. Ada gajah, ada. Banyak gajah katanya. Ada di harimau Bangkalan juga itu. ada gitu di Macan hutan. banyak. Iya. Apa yang Pak Haji jadi takjub? Kita semua jadi Saya takjub. Saya kasih 5 juta. Supir siapin mobil, tol, parkir, bensin. Ini duit 5 juta. Bawa ini ibu sama anaknya 3 ke Monas, ke Taman Mini, ke dunia fantasi. Ini 5 juta bawa. Kok Pak Haji baik sih sama tamunya? Karena saya takjub, Bu. Apa yang bikin saya takjub? Terangin. Iya. Jadi saat kita nerangin tentang ini tadi, baca Quran dan sebagainya, saya tanya, Ibu bisa baca Quran? Nggak bisa. Nggak bisa. Kemarin nggak bisa. Alhamdulillah Pak, saya Pakai nggak ilmu pernah kearifan lokal RDAY. belajar baca Quran. Alif ba ta itu bisanya baru begitu. Saya praktekin Pak Haji untuk anak-anak yang supaya cerdas, Pinter. supaya pinter, Pak Haji kan Juara, mencontoh beasiswa, ranking. Nah, Diremes alat Romes, kelaminnya. ibunya Ditaruh colek di jidat. Pak Haji kan dia ngelihatnya itu. Heeh. Pinter, Ranking, ranking, beasiswa, Juara 1. juara 1, sukses. Jadi menteri. Jadi dokter, jadi menteri. Presiden. Itu contoh Nggak yang taunya dia presiden selakangan. yang dilihat itu oleh orangnya. Ini belum pulang, dia masih Belum baru pulang. berangkat subuh tadi berangkatnya. Nah, terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah karena saya pengen bisa baca Quran, maka tidak saya tempel di Di jidat. jidat, tapi saya tempel di Colek di mulut mulutnya. saya sendiri. Bisa baca. Bisa baca Quran, Bisa baca Quran, bisa baca Quran. 90 capek Bu, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting alat kelaminnya dia nggak copot. Bisa baca Quran. Dia mulanya itu belajarnya alif fathah a, gitu kan? Ba fathah ba, diejah-ejah, belajar sendiri. 3 hari Pak, tahu-tahu saya tak ngerti tulisan itu, saya bisa baca dan Langsung. sudah khatam. Katam. Sudah katam. Tepuk tangan dong. Dan dia mata pencariannya dagang gorengan. 500 perak satu gorengan dia dagang. Di depan Indomaret. Nyewa sebulan 500.000 gerobaknya. Ya. Saya kan takjub Pak. Bayangin, coba bayangin. Saking dia nggak bisa baca, mau baca. Dia liatin karena anaknya semuanya ranking. Anaknya semuanya pinter. Dia colek alat kelaminnya di kepala. Ranking. Beasiswa. Lulus. Bahkan dia berani colek. Jadi menteri. Belum jadi menteri. Kan masih anaknya masih kecil. Anaknya kan semuanya 4. Nah, yang diajak 3.
Dia colek kemarin jadi presiden. Saya nggak tahu presiden keberapa. Ini sekarang presiden ke-8 ya. Dia colek jadi presiden. Ya Allah, tuh kalau memang jadi presiden tuh presiden apa ya? Nah mau saya Pak, Bu, coba Ibu praktekin ke anak-anaknya. Kalau Ibu memang baca Quran nggak lancar, coba colek lancar. Dan ini coba diperhatiin Bu, Pak diperhatiin. Waktu nyolek alat kelamin mau ditempelin di mulut, usahakan jangan napas. Ini jangan napas gitu. Ya, karena kalau napas yang datang bukan kepinteran tapi ambulan. Mambu. Ya. Lanjut. Nyolek 99 kali tanpa napas Pak Haji. Datang bener itu ya. Bapak sekalian, lanjut Kalau ya. Bapak mah udah nggak usah dicolek Pak, ke istri nggak usah. Langsung aja Bapak masuk aja. Main cepat pinter. Buka roknya melepuh. Ya, ini kenapa ini kita sampaikan itu dia kekuatan maksa. Itu Sugesti. yang sugesti dan Keyakinannya kuat. maksa, pasti bisa. Coba seperti sampaikan Pak Jadi, dia jualan gorengan 5 perak, 500 perakan, privat sedekah 10 juta. 10 juta Bu. Bawa sedekah. 3 anaknya ke sini. Coba dibayangkan. Itu kekuatan keyakinannya luar biasa. Dari Kalimantan ke Pangkalan Bun itu 5 jam. Dari Pangkalan Bun ke Semarang berapa jam tuh? 12 jam taruhlah. Dari Semarang naik travel ke RDAY baru nyampe sini tadi malam. Oh ya, dia tuh sendiri, nggak ada suami. Tidak ada suami. Maksudnya apa sih Haji Marco nanti mau nganterin Iya. pulang ke Semarang. Nanti mau nganter, Bongbong yang nyender nggak ada. Ya. Mumpung Mariam nggak ada. Dan namanya siapa? Mariam Mariam. mau didobel. Ya namanya Mariam. Iya. Namanya Mariam, kan istrinya namanya Mariam. Iya. Nah yang orang Kalimantan juga namanya Mariam. Hidup Mariam. Dan yang gini Pak Haji, sekarang itu zamannya ada RDAY KW, GG Travel KW, ada Mariam. Mariam KW. Mariam siap. iya, dan anaknya juga bunder seperti dia. Ini jangan-jangan anak saya ini. Jadi anaknya tuh bergizi bukan karena makanannya, tapi karena mamahnya diselakangin. Pinter, sehat. Dan ini yang pertama ya Pak, Bu. Yang kedua, Bapak nanti lihat YouTube kita sehari sebelumnya. Dia tuh sakit saraf kejepit. Udah berobat kemana aja di Indonesia nggak sembuh-sembuh, pakai tongkat. Jalan dari situ ke sini, ya Allah lamanya. Sebelah, ayo. Lama. Datang kemari, saya bilang, Bapak duduk, ibu istrinya coba duduk di bawah. Remes alat kelamin istrinya, dibalurin ke kakinya yang saraf kejepit. Dibalurin. Alhamdulillah baru 3 kali baluran, itu suaminya bisa berdiri, bisa berbalik arah, dan jalan bolak-balik 4 kali. Betul? 4 kali. Tanda bersyukur saya sama Allah, langsung saya kasih tunai 5 juta. Istrinya yang mau ngeremes alat kelaminnya, taruh di kakinya suaminya, biar nggak meri, saya kasih juga 5 juta. Saudara bukan, temen bukan, sedulur bukan. Saya ngeluarin 10 juta. Langsung saya bilang, Pak Haji kaki saya juga sama. Biar dapat 10 juta. Saya takjub Pak.
Karena tuh suaminya pakai tongkatnya bukan 1, 2 ya. Iya betul. Tongkatnya 2 dan jalannya dari situ ke sini. Aduh, lama bener. Iya, saya kan suruh jemput. Jemput. Bapak di kantin lama banget. Kameramen jemput. Kelamaan. Karyawan 1 Pak Uji jemput 4 orang yang nyusulin saya ke sana. Saya dampingi jalannya. Lama. Lama banget. Ini ada ndak orangnya Pak Haji sampai lama. Gitu Karena kan masuk yang di situ. privat 10 juta antri. Antri banyak. Ada 8 orang. Nah dia nomor 1. Minta nomor 1 karena sakit parah. Minta prioritas nomor 1 gitu. Nah dia udah berobat kemana-mana. Udah berobat kemana-mana. Ya udah khusus buat bapak udah berobat kemana aja. Ya udah yang lain privat 10 juta khusus buat bapak free gratis. Saya bilang gitu. Datang kemari pasti bisa jalan. Pasti. Nah datanglah ke sini. Saya lihat iya bener lama bener. Dah bapak duduk. Bapak sakitnya karena suka jengkelin istrinya. Jadi obatnya adanya di istrinya. Di mana Pak Haji obatnya? Nah, ya, ya betul. Nanti diobatin. Nah akhirnya diremeslah alat kelamin istrinya. Habis diremes dibalurin ke kakinya. Dan ngeremesnya di sini. Di sini nih ngeremesnya di sini. Madep ke sana, madep ke sana. Madep ke sana. Saya di belakang. Parahnya saya yang disuruh nunggu. Terus langsung saya begini. Pasti. Ya. Dan alhamdulillah Pak baru 3 kali balurin. Dia yang balurin istrinya. Dia bisa berdiri. Saya suruh berbalik, bolak-balik. Alhamdulillah langsung jalan. Nah mau saya gini Pak. Sembuh itu tidak usah harus kita ngeluarin uang. Yang penting keyakinannya kita bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Betul ya? Jadi ini semua pasti udah seizin Allah. Nah ini yang kedua ya. Nah yang ketiga nih. Lebih dahsyat lagi nih. Suami istri datang ke sini berobat. Nanti lihat YouTube sehari sebelumnya lagi. Nanti lihat live. Istrinya itu di kantor ada cowok yang suka sama istrinya. Jadi ada cowok suka sama istrinya. Nah karena dia suka disantet lah sama si cowok itu. Supaya si istrinya kalau dipegang sama suaminya nggak mau. Nggak mau. Akhirnya diruqyah. Biaya ruqyah mau tahu berapa? 7 juta. Nah dibawalah kemari. Saya bilang gak usah diruqyah, gampang kok ini. Nanti kita mau dipegang sama suaminya. Mau dipegang sama suaminya. Mau. Ayo mau. Dipeganglah sama suaminya. Gak mau. Ulangi lagi. Mau. Alhamdulillah dipegang mau. Pak Haji kata suaminya. Kalau dipegang neneknya nggak mau, harus mau. Akhirnya tangannya masuk tuh suaminya, mau. Pak Haji kalau dipegang alat kelaminnya nggak mau kata suaminya, coba dipegang. Nah suaminya yang megang, dia yang kecolok matanya. Saya cuma begini doang. Pak Haji, yang kemarin itu saya posting ya tentang Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Kemarin yang kejadian itu saya posting Yang disantet yang sama santet temen sama temannya kantor. itu langsung dapat berapa? 310.000 penonton. Itu Pak Haji. Wow. Banyak Jadi yang suka. kita nggak tahu Pak, apakah godaannya dari mana kita nggak tahu. Nah itu dari teman kantornya yang suka sama istrinya, sehingga kalau di rumah baru senggolan aja sama suaminya, nggak suka, jijik. Dibawalah kemari, boro-boro diruqyah, nggak diruqyah di sini. Yang ngerjain ya suaminya sendiri. Kita cuman jadi setannya kabur takut, kayak burung diginiin. Ya Pak Haji ingat yang sadisnya lagi waktu suami Pegang mic.
Yang sadisnya lagi waktu suaminya pengen ML itu sampai dicekek ya Pak Haji Ya, ya. dia cekek. Ya kalau ML, ini mau ML nih Pak. Istrinya dicekek dulu, baru ininya main. Nangen. Ini gini. Kok sama? Ya. Kalau saya mau main juga dicekek dulu. Iya. Bukan lehernya. Botol. Nggak sekalian di borgol. Ini acara apa ya? Acara pencerahan apa acara apa? Dan alhamdulillah Pak, pulang dari sini romantis. Dituntun. Nah mau saya Pak, bisa gak Bapak dan Ibu, apapun hajatnya, selalu yang ada di pikirannya Bapak dan Ibu adalah kemudahan. Jangan kesulitan. Karena GG Travel juga ada partikelirnya. RDAH ada partikelirnya. Mariam juga ada partikelirnya. Jadi jangan yang dipikirin yang sulitnya. Aduh, anak yatim saya dicolong nih 50. Jangan. Aduh, ustadz saya dicolong nih 2. Jangan. Aduh, supir saya 4 dicolong nih. Aduh, jangan. Aduh, tamunya RDAH pada ditelepon ini, dicolong-colong. Jangan. Pokoknya jalanin. Syukurin, nikmatin. Aduh, suami saya nggak boleh. Pasti langgeng. Pasti sayang. Pasti setia. Bisa? Coba